Mahihutono Tuhanku imalas di rohaki imanan pada tonoku dok maaben Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya saudara tetap dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada dalam kondisi apapun. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah kami yang mendengarkannya, dan juga hamba-Mu yang memperdengarkan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 37, saya akan membacakan untuk kita. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia. Sebutan dunia perlu kita garis bawahi bahwa di dunia ini kebaikan-kebaikan berkembang. Tapi di dunia ini juga tetap menjadi sesuatu atau hal-hal tempat juga dosa-dosa, kejahatan-kejahatan sedang berkembang. Artinya Bapak Ibu Saudara, maka kita diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Tidak boleh larut di dalam dunia. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 pasal 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Tidak boleh sama dengan dunia. Meskipun kita berada di dunia, dilahirkan di dunia ini, tumbuh kembang menjadi dewasa di dunia ini, bekerja di dunia ini. Dunia tempat kita untuk beraktivitas, tapi bukan itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah hidup di dalam kekekalan bersama Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, panggilan kita menjadi anak Tuhan. Panggilan kita menjadi orang percaya memiliki peranan yang sangat penting. Dan tentu itu tidak mudah kita lakukan karena kita berada di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan ketika kita hendak menghentikan kejahatan, ketika kita hendak menghentikan kefasikan, ketika kita hendak menghentikan praktek-praktek kekafiran, mungkin kita akan mengalami serangan-serangan, atau mungkin kita akan mengalami tindakan-tindakan yang tidak baik dari sekitar kita. Itulah yang dialami oleh hamba Tuhan Elia, yang harus berjuang menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah orang, bahkan para hamba-hamba atau nabi-nabi palsu yang sangat banyak, dan hanya seorang Nabi Elia yang berdiri untuk melawan mereka. Apakah Elia takut menghadapi 450 orang nabi-nabi palsu yang membelokkan kebenaran?
Bapak Ibu Saudara, 450 nabi-nabi palsu yang menawarkan kebaikan-kebaikan yang semu, sejahtera yang semu di tengah-tengah masyarakat. Lalu hamba Tuhan tidak boleh diam. Orang percaya tidak boleh berdiam diri ketika ada kejahatan-kejahatan, praktek-praktek kekafiran di tengah-tengah, di sekitar kita. Kita harus bersuara. Kita harus bertindak. Meskipun itu sangat sulit, tapi ingatlah, saudara tidak akan pernah sendiri. Sebab Allah menyertai anak-anaknya. Sebab Allah menyertai orang-orang yang diutusnya. Sebab Allah menyertai siapapun yang boleh melawan kejahatan-kejahatan. Siapapun yang boleh melawan kekafiran-kekafiran, kegelapan-kegelapan. Itulah yang boleh kita lihat dari nats ini. Elia walaupun sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang harus menegakkan kebenaran Injil dan yang harus menyuarakan pertobatan sesungguhnya supaya kembali kepada Allah. Dalam praktek-praktek kekafiran, dalam praktek-praktek dunia kegelapan ini, kita dipanggil untuk berperan aktif menjadi terang dunia, untuk mengusir kegelapan dimanapun kita berada. Yang diandalkan hambanya adalah kekuatan, kehadiran daripada Allah. Jawaban dari Tuhan. Elia mengatakan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hambanya berseru, ketika orang percaya berseru, merindukan hadirat Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan kehendak Allah dalam hidup dan kehidupannya, percayalah, maka itu akan terjadi. Percayalah, maka Tuhan akan hadir, menguatkan, menyatakan, memperlihatkan bahwa yang seharusnya yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang banyak adalah takut akan Tuhan. Tidak menyembah Allah berhala, tidak menyembah ilah-ilah, tidak lebih percaya kepada hartanya, tidak lebih percaya kepada semua yang dimilikinya, tapi mata hatinya, pikirannya harus terarah kepada Allah. Kemarin 7 Oktober adalah hari peringatan yang luar biasa di seluruh HKBP. Karena itu menjadi peringatan hari lahirnya, berdirinya gereja HKBP di tengah dunia ini. Itu adalah berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 7 Oktober adalah peringatan hari sukacita, adalah peringatan berkat Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah bangsa Batak yang waktu itu hidup di dalam kegelapan, yang waktu itu hidup di dalam kekafiran, tapi Tuhan telah melihat dan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan bahwa bangsa kita, orang Batak, dipilih menjadi orang yang menerima berkat-Nya. Sehingga hamba Tuhan, para pemberita Injil diutus ke tanah Batak dan telah diberkati Tuhan untuk membawa pencerahan, memberitakan Injil, sehingga semua orang percaya dapat mengalami keselamatan daripada Tuhan, yang menerima Yesus, yang membuka dirinya untuk dimasuki Injil, telah mengalami sukacita, perkembangan-perkembangan begitu luar biasa. Tapi lihat, ternyata pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh HKBP mengalami banyak persoalan-persoalan, mengalami banyak masalah-masalah, mengalami banyak hal. Lihat di sana ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang memampukan HKBP menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan, menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. HKBP berkembang menjadi gereja yang dipakai Tuhan, bukan hanya di tanah Batak, tapi di seluruh Nusantara ini, bahkan di luar negeri. Bahkan beberapa bulan yang lalu, gerejanya telah mengutus
beberapa misionaris untuk melayani di luar negara Republik Indonesia ini. Maka apa yang mau saya sampaikan melalui kebenaran khotbah hari ini, jangan takut ketika memberitakan kebenaran. Bersuaralah, praktekkanlah firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan kuasailah hidupmu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menggugah hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengandalkan nama Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami memberitakan kebenaran, ketika kami menegur ketidakadilan, atau yang melakukan kejahatan, atau yang melakukan dosa, biarlah kami mengalami jamahan Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang dimampukan untuk berdiri tegap, meskipun tidak ada yang menopang kami di sekitar kami, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati firman yang sudah disampaikan hamba-Mu, dan kami mengingat bahwa HKBP yang telah Tuhan dirikan di dunia ini, terkhusus yang lahir di lingkungan suku kami, suku Batak, telah Tuhan berkati, telah Tuhan memberkati menjadi gereja yang berkembang, gereja yang telah melakukan pelayanannya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Biarlah semua para pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu memiliki hati tulus untuk melayani Tuhan jauh lebih baik lagi dengan penuh sukacita pada masa-masa yang akan datang. Biarlah semangat kami tidak kendor untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, kekafiran, para pelaku kejahatan, para pelaku atau yang mencintai dosa, mereka berhenti untuk melakukan yang seturut dengan kehendaknya dan mau memasuki pertobatan yang sesungguhnya. Berkati semua jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk boleh memilih fokus melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bangga untuk melayani Tuhan melalui gerejanya HKBP. Mari